Sejarah asal-usul nama Kuningan. Ada beberapa kemungkinan tentang asal-usulnya Kuningan dijadikan nama daerah. Salah satu kemungkinan adalah bahwa istilah tersebut berasal dari nama sejenis logam, yaitu kuningan. Dalam bahasa Sunda, juga bahasa Indonesia, kuningan adalah sejenis logam yang terbuat dari bahan campuran berupa timah, perak, dan perunggu. Jika disepuh atau dibersihkan dan diberi warna indah, logam kuningan itu akan berwarna kuning mengkilap seperti emas, sehingga benda dibuat dari bahan ini akan tampak bagus dan indah. Memang logam kuningan bisa dijadikan bahan untuk membuat aneka barang keperluan hidup manusia, seperti patung, bokor, kerangka, lampu, maupun hiasan dinding. Di Sangkanherang, dekat Jalaksana sebelum tahun 1914, ditemukan beberapa patung kecil terbuat dari kuningan. Paling tidak sampai tahun 1950-an, barang-barang yang dibuat dari bahan logam kuningan itu sangat disukai oleh masyarakat elit di daerah Kuningan. Barang-barang yang dimaksud berbentuk alat perkakas rumah tangga dan barang hiasan di dalam rumah. Benda-benda dari Kuningan itu juga disukai pula oleh sejumlah masyarakat Sunda, Jawa, Melayu, dan beberapa kelompok masyarakat di Nusantara umumnya. Di daerah Ciamis dan Kuningan sendiri terdapat cerita legenda yang bertalian dengan bokor, atau tempat menyimpan sesuatu di dalam rumah dan sekaligus sebagai barang perhiasan yang terbuat dari logam kuningan. Kedua cerita legenda dimaksud menuturkan tentang sebuah bokor kuningan yang dijadikan alat untuk menguji tingkat keilmuan seorang tokoh agama. Di Ciamis dalam cerita Ciungwanara, bokor itu digunakan untuk menguji seorang pendeta Galuh masa pra-Islam yang bernama Ajar Sukaresi yang bertapa di Gunung Padang. Pendeta ini diminta oleh Raja Galuh yang ibu kota kerajaannya berkedudukan di Bojonggaluh atau Desa Karangkamulya sekarang, yang terletak sekitar 12 km sebelah timur kota Ciamis, untuk menaksir perut putrinya yang buncit apakah sedang hamil atau tidak. Kesalahan menaksir atau menebak akan berakibat pendeta itu kehilangan nyawanya. Sesungguhnya buncitnya perut putri tersebut merupakan akal-akalan sang raja dengan memasangkan bokor kuningan pada perut sang putri yang kemudian ditutupi dengan kain sehingga tampak seperti sedang hamil. Perbuatan tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk mengelabui dan mencelakakan sang pendeta saja. Pendeta Ajar Sukaresi yang sudah mengetahui akal busuk sang raja tetap tenang dalam menebak teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Sang pendeta pun berkata bahwa memang perut sang putri tersebut sedang hamil. Sang raja pun merasa gembira mendengar jawaban dari pendeta tersebut, karena dia berpikir akal busuknya untuk mengelabui sang pendeta berhasil. Sang raja dengan besar kepala berkata bahwa tebakan sang pendeta salah, dan kemudian memerintahkan kepada prajuritnya agar pendeta tersebut dibawa ke penjara, dan segera sang raja mengeluarkan perintah agar pendeta tersebut dihukum mati. Ternyata tak berapa lama kemudian diketahui bahwa sang putri tersebut benar-benar hamil. Maka raja tersebut marah pada hal ini tak mungkin terjadi, pikirnya. Dengan gelap mata sang raja tersebut marah dan menendang bokor kuningan, kuali, dan penjara besi yang berada di dekatnya. Bokor, kuali, dan penjara besi itu jatuh di tempat yang berbeda. Daerah tempat jatuhnya bokor kuningan kemudian diberi nama Kuningan, yang terus berlaku sampai sekarang.
Daerah tempat jatuhnya Kuali atau bahasa Sunda Kawali dinamai Kawali yang sekarang kota kecamatan yang termasuk ke dalam daerah Kabupaten Ciamis dan terletak antara Kuningan dan Ciamis sekitar 65 km sebelah selatan kota Kuningan. Dan daerah tempat jatuhnya penjara besi dinamai Kandang Wesi atau Kandang Wesi merupakan kosakata bahasa Sunda yang artinya penjara besi, terletak di daerah Garut Selatan. Dalam babat Cirebon dan tradisi lisan legenda Kuningan, Bokor Kuningan itu digunakan untuk menguji tokoh ulama Islam atau wali bernama Sunan Gunung Jati. Jalan ceritanya kurang lebih sama dengan cerita Ciung Wanara, hanya di dalamnya terdapat beberapa hal yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud terletak pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa, tujuan, dan akibat pengujian itu. Dan tidak ada peristiwa penendangan Bokor. Jika cerita Ciung Wanara menuturkan gambaran zaman kerajaan Galuh yang sepenuhnya bersifat kehinduan atau masa pra-Islam, maka babat Cirebon dan tradisi lisan legenda Kuningan mengisahkan tuturan pada zaman peralihan dari masa Hindu menuju masa Islam atau pada masa proses Islamisasi. Dengan demikian, isi cerita Ciung Wanara lebih tua daripada isi babat Cirebon atau tradisi lisan legenda Kuningan. Cerita Ciung Wanara mengungkapkan tempat peristiwanya di Bojonggalu, sedangkan babat Cirebon dan tradisi lisan legenda Kuningan mengemukakan bahwa peristiwanya terjadi di Luragung atau kota kecamatan yang terletak 19 km sebelah timur Kuningan. Tidak seperti dalam cerita Ciung Wanara, penaksiran atau tebakan kehamilan putri dilatar belakangi oleh tujuan mencelakakan pendeta Ajar Sukaresi dan berakibat pendeta tersebut dihukum mati. Dalam babat Cirebon dan tradisi lisan legenda Kuningan, penaksiran atau tebakan kehamilan tersebut dimaksudkan untuk menguji keluhuran ilmu Sunan Gunung Jati semata-mata dan berdampak mempertinggi kedudukan keulamaan wali tersebut. Anak yang dilahirkannya adalah seorang bayi laki-laki yang kemudian dipelihara dan dibesarkan oleh Ki Gedeng Luragung, penguasa daerah Luragung. Selanjutnya Sunan Gunung Jati menjadi sultan di Cirebon. Setelah dewasa, bayi itu diangkat oleh Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin atau kepala daerah Kuningan dengan nama Sang Adipati Kuningan. Jadi dari nama jenis logam bahan pembuatan Bokor itulah daerah ini dinamakan daerah Kuningan. Itulah sebabnya Bokor Kuningan dijadikan sebagai salah satu lambang daerah Kabupaten Kuningan. Lambang lain daerah ini adalah kuda yang berasal dari kuda Sembrani milik Dipati Ewangga, seorang panglima perang Kuningan. Menurut tradisi lisan legenda Kuningan yang lain sebelum bernama Kuningan, nama daerah ini adalah Kajene. Kajene katanya mengandung arti warna kuning atau jene dalam bahasa Jawa berarti kuning. Secara umum, warna kuning melambangkan keagungan dalam masyarakat Nusantara berdasarkan bahan Bokor Kuningan, dan warna kuning itulah kemudian pada masa awal Islamisasi daerah ini dinamai Kuningan. Namun keotentikan Kajene sebagai nama pertama daerah ini patut diragukan, karena menurut naskah Carita Parahyangan sumber tertulis yang disusun di daerah Ciamis pada akhir abad ke-16 Masehi, Kuningan sebagai nama daerah atau kerajaan telah dikenal sejak awal kerajaan Galuh, yakni sejak akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Sementara itu, wilayah kerajaan Kuningan terletak di daerah Kabupaten Kuningan sekarang. Ada lagi, menurut cerita mitologi daerah setempat yang mengemukakan bahwa nama daerah Kuningan itu diambil dari ungkapan Dangyang Kuning, yaitu nama ilmu kegaiban atau ajian
yang bertalian dengan kebenaran hakiki. Ilmu ini konon dimiliki oleh Demunawan, salah seorang yang pernah menjadi penguasa atau raja di daerah ini pada masa awal kerajaan Galuh. Dalam tradisi agama Hindu terdapat sistem kalender yang menggambarkan siklus waktu upacara keagamaan seperti yang masih dipakai oleh umat Hindu Bali sekarang. Kuningan menjadi nama waktu ke-12 dari sistem kalender tersebut. Pada periode Wuku, Kuningan selalu diadakan upacara keagamaan sebagai hari raya. Mungkinkah nama Wuku Kuningan mengilhami atau mendorong pemberian nama bagi daerah ini? Yang jelas, menurut Carita Parahyangan dan Paragmen Carita Parahyangan, dua naskah yang ditulis sezaman pada daun lontar, beraksara dan berbahasa Sunda kuno pada abad ke-8 Masehi, Kuningan sudah disebut sebagai nama kerajaan yang terletak tidak jauh dari kerajaan Galuh Ciamis sekarang dan kerajaan Galunggung Tasikmalaya sekarang. Lokasi kerajaan tersebut terletak di daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Kuningan. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul nama kota Kuningan. Saya yakin Anda memiliki perbedaan. Untuk itu, jika ada perbedaan, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Bye-bye.